Kedua RT Ferdi Sambo kompak berbohong. Susi dan Qadir diancam jadi terdakwa. Sebenarnya ada apa? Ya saya tidak tahu, tapi saya disuruh Om Kuat untuk melihat ke atas. Ini saudara, saya ingatkan ya, majelis sudah mengingatkan tadi ya, saudara kalau memberikan keterangan tidak benar ada ancaman pidana loh. Ini belum saya cross check dengan BAP sebelum saudara ya. Udah biarin aja dulu. Oke. Nanti pada saat dia berubah baru kita tetapkan tersangka. Saudara Majelis Hakim, dalam kami melihat dan mengingat saksi ini sudah berbelit-belit dan berbohong, supaya kiranya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk menjadikan saksi menjadi tersangka. Kalau Hakim kan sudah membuktikan wibawanya bahwa akan ada konsekuensi kalau seseorang kemudian melanggar sumpah. Ya. Karena memang kasus ini dulu penuh dengan satu rekayasa kebohongan-kebohongan, Hakim melalui reminders kepada para saksi yang suka berbohong-bohong, kalau Anda atau saksi yang lain, apakah sidang-sidang berikutnya, Anda akan saya jerat dengan konsekuensi hukum dengan kesaksian palsu itu. Tetapi bagaimana caranya meminta keterangan yang sebenarnya dari Susi seorang ART, tetapi di sisi lain kita taruh dia di rumah itu. Itu sama saja kita menyuruh Susi untuk bunuh diri. Karena dia menerima gaji dan upah dari PC sampai hari ini, tetapi kita menyuruh dia untuk melawan majikannya. Susi harusnya saksi mahkota sekiranya dia dikeluarkan dari kandang serigala itu. Tetapi sepanjang dia ditaruh di dalam kandang serigala, apa yang bisa kita harapkan dari Susi? Harusnya polisi dan jaksa minta tolong kepada saya supaya saya pekerjakan di kantor saya atau di rumah saya. Saya tadi melihat wajahnya, saya tadi melihat matanya Susi, dia berbohong. Tapi ini memang kasus yang agak rumit ya, kasus yang menyangkut banyak sekali orang, saksi, juga jaksanya lebih dari 30. Ini merupakan satu sidang yang berat. Tentunya hakim mempunyai kebijakan yang baru sebagai kebijaksanaan yang tidak biasa tadi. Ini hak hakim, tentu hakim punya kepentingan yang real untuk ini. Tadi saya katakan bahwa untuk membuktikan perbuatan dengan alat bukti diantaranya saksi, maka saksi bisa bersumpah atau berjanji memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Dia harus sebenarnya. Ketika dia tidak beri keterangan sebenarnya, dia diancam saksi palsu. Karena nasib orang ditentukan alat bukti tadi. Nah, katakanlah sekarang pilihannya bagi saksi itu harus memberi keterangan sebenarnya, tapi karena ancaman, karena rayuan, karena skenario, ya kan pilihan bagi saksi. Dia kan cukup yang melihat, dia dengar. Nah, pilihan. Kalau Anda bohong, 9 tahun. Salah satu saksi yang disebut-sebut mengetahui hal ihwal terkait dengan kekerasan seksual itu sudah dicap sebagai saksi yang tidak kredibel oleh majelis hakim. Saya menyebut saksinya adalah Susi. Sungguh-sungguh ya, secara tulus sebetulnya saya jatuh iba pada Susi. Dia sosok yang bersahaja, yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, dengan kemampuan berpikir yang bersahaja, dengan kosakata yang sederhana. Tiba-tiba saja dia harus hadir di sebuah mekanisme atau proses hukum yang amat sangat berat. Betapa menderitanya orang ini, saya bayangkan ini. Tapi bukan berarti saya membenarkan dia untuk mengatakan kedustaan di depan persidangan, tidak demikian. Tapi sisi kemanusiaan saya tetap terusik membayangkan orang yang hidupnya sederhana ini, yang barangkali mencari nafkah tak lain tak bukan hanya untuk membangun cita-cita masa depan, tapi hari ini boleh jadi dia justru digoreng oleh seluruh umat manusia, dicap sebagai orang pendusta, sebagai saksi yang tidak kredibel. Kasus pembunuhan Brigadir J sudah semakin terang. Sidang lanjutan kasus tersebut telah sampai pada pemeriksaan saksi. Kedua ART Ferdi Sambo kompak berbohong. Susi dan Qadir diancam jadi terdakwa. Sebenarnya ada apa? Pada sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, terdapat beberapa saksi yang dimintai keterangan. Sidang tersebut menghadirkan beberapa orang sebagai saksi dari 4 klaster. Salah satunya yakni Diryanto alias Qadir yang merupakan asisten rumah tangga atau ART dari Ferdi Sambo. Sebelumnya, Susi yang merupakan ART Ferdi Sambo lainnya memberikan keterangan pada Senin lalu dengan terdakwa Baradae
dianggap berbelit-belit dan berubah-ubah. Sama halnya dengan Qodir, ia hadir dalam sidang perkara obstruction of justice Brigadir J. Dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU sama dengan Susi bahwa keterangannya berbelit-belit dan terkesan berbohong. Susi dan Diryanto atau Qodir, asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, terancam dipidana usai memberikan keterangannya dalam sidang kasus Brigadir J. Qodir dinilai berbohong berikan keterangan. Diryanto alias Qodir hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan obstruction of justice dengan terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan. Sama halnya dengan Susi, Qodir menjawab keterangan dengan berbelit-belit dan terkesan berbohong. Berulang kali pertanyaan dilontarkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, tetapi Qodir dinilai menjawab dengan cepat tanpa memikirkan perkataannya. JPU melihat dan menilai bahwa Qodir berbohong hingga menyarankan kepada majelis hakim mempertimbangkan agar saksi Qodir dijadikan sebagai terdakwa. Saudara majelis hakim, kami melihat dan menilai saksi ini sudah berbelit-belit dan berbohong supaya kiranya majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka, ujar jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh jaksa saat Qodir sedang menjelaskan tentang perintah Ferdi Sambo yang menghubungi mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Sopladin. Padahal dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Ferdi Sambo menghubungi Polres Metro Jakarta Selatan dan memanggil ambulans untuk membawa jenazah Brigadir J. Saudara mengatakan, saudara menghubungi sopir Kasat. Saudara kan tidak diperintahkan. Yang diperintahkan itu kan Yogi, ajudan Ferdi Sambo. Itu pun udah menghubungi ambulans dan Polres Jakarta Selatan. Kenapa tiba-tiba saudara ke rumah Kasat itu? Ucap jaksa. Seingat saya diperintah, jawab Qodir. Yang benar ini atau yang mana? Kan saudara jelasin yang diperintahkan Ferdi Sambo Yogi. Itu pun yang diperintah bukan Kasat Reserse, tapi ambulans dan Polres Jakarta Selatan. Itu kan jelas. Ini setelah diketik penyidik, saudara baca enggak BAP? Baca Pak, ucap Qodir. Disumpah saudara kan? Hati-hati loh, saudara dimakan sumpah, tegas jaksa. Jawabannya tidak tahu, dapat mengancam diri sendiri. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa menyebut asisten rumah tangga atau ART Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Susi terjebak dalam kebohongannya sendiri ketika dia bersaksi di sidang pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin. Hakim Wahyu bertanya kepada Susi, apakah dia sering bepergian keluar kota bersama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati? Namun Susi kerap menjawab tidak tahu. Saudara sering ikut keluar kota bareng Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati? Tanya Hakim Wahyu. Tidak yang mulia, jawab Susi. Atau mereka tidak pernah pergi bersamaan? Tanya Wahyu kembali. Saya tidak tahu, jawab Susi. Pada waktu kembali saudara ikut tidak? Tanya Hakim. Ikut, jawab Susi. Kok bilang tidak tahu? Kan ketahuan kalau saudara berbohong, tegur Hakim Wahyu. Tadi pertanyaan saya, apakah saudara Ferdi Sambo sering bepergian bersama saudara Putri Chandrawati? Saudara jawab tidak tahu, tapi giliran saya tanya kembali ikut. Saudara jawab ikut, kata Hakim. Ada bapak sering ikut, jawab Susi. Hakim Wahyu Iman Santosa juga mencecar Susi karena kerap menjawab tidak tahu saat bersaksi di sidang terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah Anda disuruh bilang tidak tahu terus? Kata Wahyu kepada Susi. Tidak, jawab Susi. Baradae dan Susi, ART Ferdi Sambo. Sebagai informasi, asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Ferdi Sambo, yakni Susi, hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susi hadir sebagai saksi untuk terdakwa Barada Richard Eliezer
Budiang Lumiu yang merupakan terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sidang pemeriksaan saksi dimulai pada hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat. Susi dicecar pertanyaan oleh majelis hakim soal kegiatan di rumah Verdi Sambo. Pada saat itu, Ketua Majelis Hakim Iman Wahyu Santosa menegur Susi lantaran memberikan keterangan yang berubah-ubah dan cepat menjawab tidak tahu. Namun Susi beralasan bahwa ketidaktahuannya itu karena dirinya hanya bertugas sebagai tukang masak di rumah Verdi Sambo. Terus apa yang kamu tahu? Tanya Hakim Wahyu. Saya kan masak, jawab Susi. Susi terancam jadi tersangka. Asisten rumah tangga keluarga Verdi Sambo, Susi terancam dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Pasalnya, ia terus-menerus berkelit bahkan berbohong saat memberikan keterangan sebagai saksi dengan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa mengatakan bahwa Susi bisa saja menjadi seorang tersangka di keterangan terbukti berbohong. Lanjut Wahyu, keterangan Susi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf berbeda saat peristiwa di rumah Jalan Saiful. Kapan saudara Kuat menyuruh saudara untuk melihat Ibu Putri kalau posisi Kuat posisinya di teras? Saudara jujur saja, ini benar nggak keterangan ini? Ini yang mana yang benar, ini Kuat atau saudara ini? Nanti akan kami panggil Kuat untuk sebagai saksi di sini dan kemungkinan kami konfrontir dengan saudara. Tanyanya. Kemudian JPU terus mencecar saksi Susi dalam persidangan. Tak lama kemudian Ketua Majelis Hakim mengatakan keterangan Susi akan dimintai kembali pada Rabu nanti. Dalam hal itu, Hakim membuat penegasan kepada Susi jika dirinya melakukan pernyataan secara bohong atau berbelit, maka Susi akan ditetapkan sebagai tersangka. Saudara penuntut umum, besok dia akan di cross check dengan saudara Kuat besok pada Rabu. Nanti kita lihat sendiri, sudah biarin aja. Nanti pada saat dia berubah, baru kita tetapkan tersangka di situ. Kasus Wahyu. Kemudian Susi pula langsung tampak memegang kedua matanya. Ia tambah bersedih saat hakim menyebut bakal menetapkan sebagai tersangka jika pernyataan Susi tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Atas keterangannya yang berkelit tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah mencurigai Susi sedang mengenakan handsfree serta sempat diancam akan diubah status Susi dari saksi menjadi terdakwa. Kedua ART Verdi Sambo, baik Susi maupun Kodir, sama-sama dinilai berbohong hingga majelis hakim dan JPU mengancam pada ART Verdi Sambo untuk memproses saksi yang akan diubah menjadi terdakwa.